Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 akan menjelaskan tentang masalah menanggapi permasalahan lingkungan rekayasa genetik. Next. Daftar isi. Topik utama. Yang pertama, deskripsi masalah. Yang kedua, alur pengerjaan. Yang ketiga, kesimpulan. Yang keempat, bukti screenshot. Yang kelima, link LDJ atau Miro. Next. Kelompok 2, anggota kelompok terdiri dari Riyandi Pratama dengan NIM 13012 13014. Siti Vanessa Rahma 13012 13086. Wahyu Nata Mahendra dengan NIM 13012 13101. Renata Alfianto Rashid 13012 13304. Brilian Jordan 13012 13318. Next. Deskripsi masalah. Rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah upaya untuk melakukan modifikasi molekul genetik dari suatu organisme sehingga diperoleh sifat baru yang dimiliki. Rekayasa genetik saat ini tidak hanya berlaku untuk tanaman atau hewan yang serupa, tetapi telah berevolusi pada manusia. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan telah membuat teknologi rekayasa genetik telah menyentuh berbagai bidang dalam kehidupan. Selain kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dan memberi manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan, juga memunculkan persoalan-persoalan mendasarkan yang perlu dicermati lebih serius guna mengenal perkembangan bioteknologi di masa mendatang. Melalui rekayasa genetik dan produk-produk yang dihasilkannya telah menentang gagasan tradisional mengenai hakikat kehidupan. Karena hal tersebut, kelompok kami tertarik dalam membahas persoalan ini serta memberikan solusi atas dampak negatifnya. Selanjutnya ke alur pengerjaan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan kelompok dan penanggung jawab kelompok terlebih dahulu. Setelah itu berdiskusi dengan teman sekelompok untuk menentukan permasalahan lingkungan yang ingin dibahas. Selanjutnya, dengan membuat LDG, lalu memasukkan judul ke dalamnya. Kemudian pada tahap pembahasan permasalahan diawali dengan mengomentari mengenai dampak positif dan negatif dari permasalahan rekayasa genetika. Selanjutnya mengumpulkan ide dari dampak negatif yang sejenis, lalu membuat voting mengenai dampak negatif yang sekiranya menarik untuk dibahas. Setelah mendapat suara terbanyak, hal selanjutnya yang dilakukan adalah mengubah kalimat dampak negatif yang dibahas ke dalam kalimat positif. Lalu voting lagi kalimat positifnya untuk menentukan pembahasan mengenai solusinya. Selanjutnya membuat solusi untuk mengatasi permasalahan dampak negatifnya. Dan yang terakhir voting solusinya lalu masukkan ke dalam tabel kuadran effort impact. Di sini bisa kita lihat LDG-nya. Di sini kita mengangkat judul rekayasa genetika. Dan di sini dapat kita lihat dampak positifnya. Dampak positif ini kita kumpulkan dari pemikiran anggota kelompok yang sudah kita buat di hari-hari sebelumnya dan sudah dikelompokkan berdasarkan yang sejenis. Next. Dan di sini bisa dilihat dampak negatifnya, yang tadi dampak positif, yang sekarang dampak negatif. Setelah kita buat, kita kelompokkan. Setelah kita kelompokkan, kita lakukan voting dengan anggota kelompok. Lalu vote yang sekiranya dapat dibahas lebih lanjut. Hasil vote terbanyak menunjukkan kepada terganggunya keseimbangan ekosistem. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Siti Vanessa Rahma. Lalu selanjutnya adalah buat kalimat positif hasil pembahasan dampak negatif yang sudah di-vote. Lalu lakukan vote lagi untuk mencari yang menarik untuk bisa dibahas. Hasil vote terbanyak menunjukkan kepada bagaimana upaya untuk mengurangi dampak negatif rekayasa genetika bagi ekosistem. Selanjutnya adalah buat solusi dari hasil vote kalimat positif yang terbanyak dan lakukan vote lagi.
Suara terbanyak menunjukkan kepada penerapan rekayasa genetika yang hanya diterapkan apabila tidak mengganggu ekosistem. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah bagi solusi hasil vote sesuai besar kecilnya effort dan impact ke dalam tabel kuadran effort impact. Terakhir adalah kesimpulan. Rekayasa genetika merupakan suatu perkembangan teknologi yang sangat membantu manusia. Berbagai dampak telah ditimbulkan semenjak adanya teknologi ini, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari rekayasa genetika diantaranya dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mampu menghasilkan makhluk hidup spesies baru yang dapat memajukan kehidupan manusia, dapat memperbaiki kualitas genetik, dapat membantu menghasilkan bibit unggul dalam pertanian, dapat mengurangi pencemaran lingkungan, dapat menghemat waktu dalam segala bidang, dapat meningkatkan produksi di bidang peternakan, dapat digunakan sebagai objek penelitian yang bahkan dapat bernilai ekonomis, dapat sebagai energi alternatif, serta masih banyak lagi. Adapun dampak negatifnya dari rekayasa genetika ini diantaranya yang pertama, berbagai populasi asli makhluk hidup dapat terancam punah akibat adanya spesies baru yang dihasilkan. Lalu tersebarnya berbagai bakteri baru seperti bakteri pemakan plastik. Biaya untuk penelitiannya itu mahal serta kematian berbagai bakteri pengurai. Selanjutnya, dampak negatifnya berupa terganggunya keseimbangan ekosistem yang dapat menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan baru, serta dapat menimbulkan berbagai masalah moral dan etika, dan masih banyak lagi dampak negatifnya. Solusi untuk permasalahan tersebut yang kami temukan meliputi mempercanggih peralatan rekayasa genetika atau bioteknologi yang diharapkan dapat meminimalisirkan dampak terhadap ekosistem, membuat pedoman khusus atau bioetika dalam proses penerapan rekayasa genetika, tetap melestarikan spesies alami makhluk hidup tanpa menggunakan rekayasa genetika, membuat prosedur kerja rekayasa genetika di laboratorium, mengembangkan rekayasa genetika yang memiliki dampak negatif yang kecil atau bahkan tidak ada bagi ekosistem, hanya menggunakan rekayasa genetika apabila tidak merugikan ekosistem, kembali menggunakan teknologi atau produksi organik dalam pertanian atau peternakan, serta mensosialisasikan tentang dampak negatif dari rekayasa genetika kepada masyarakat umum, terkhususnya petani. Selanjutnya, kami mengelompokkan solusi tersebut lalu dimasukkan sesuai besar kecilnya effort impact ke dalam tabel kuadran effort impact. Prioritas yang dapat kita lakukan saat ini adalah tetap melestarikan spesies alami makhluk hidup tanpa menggunakan rekayasa genetika, membuat pedoman khusus atau bioetika dalam penggunaan rekayasa genetika, serta membuat prosedur kerja rekayasa genetika di laboratorium. Hal tersebut menjadi prioritas sebab tingkat usaha yang dilakukan kecil, namun dampak yang besar. Berikut bukti screenshot pengerjaan yang terdiri dari judul, dampak positif, dampak negatif, kalimat positif, solusi permasalahan, serta kuadran impact effort. Dan apabila kurang jelas, foto dari LDG-nya dapat dilihat di link berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.